92, 91, 6 FM. Ini siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, baik pendengar dan juga pemirsa RSPD FM Klaten. Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan aktivitas yang sangat luar biasa ini semoga bisa berjalan dengan lancar, baik, bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Kembali pada kesempatan hari ini, podcast DBHCHT bersama Bea Cukai Surakarta. Tentunya sudah ditunggu-tunggu dan sudah dinanti-nanti. Dan ada yang kangen sama Mas Andika sepertinya ya. Dan Mas Andika nggak sendirian. Bawa yang cantik, biasanya ini cowok-cowok, cewek. Yeah. Kali ini lengkap. Menang kita dong ya, Mbak Mutia ya. Saya yang paling ganteng, Mbak. Oh gitu ya. Oh iya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, satu tema yang sangat menarik sekali, optimalisasi DBHCHT dalam menghentikan rokok ilegal. Ini tema yang sangat menarik sekali dan tentunya sudah Anda nanti-nanti ya. Narasumber yang sudah hadir dari Humas Bea Cukai Surakarta, Mbak Mutia Prasista Yudanti. Sepertinya saya baru pertama kali sama Mbak Mutia ya. Iya betul, Apa kabar Mbak Mutia? Alhamdulillah baik Mbak, apa kabar? Sehat tentunya ya. Terima kasih sudah hadir di studio RSPD Klaten. Dan yang pasti di sela-sela padatnya aktivitasnya Mbak Mutia ini selalu siap kalau kita undang ya. Oke deh. Iya, baik. Sebelumnya Mbak Mutia bisa menyapa pendengar dan juga pemirsa yang sedang menikmati podcast kita saat ini. Silakan. Ini sapaannya ya biasanya. Pendengar dan pemirsa aja. Oke, untuk pendengar pemirsa selamat. Semoga bisa mendengarkan ini dan bisa menerima informasi lebih jelas ya Mbak ya tentunya tentang DBHCHT. Yes, baik. Terima kasih Mbak Mutia. Dan seperti biasa yang narasumber yang katanya ganteng sendiri hari ini, Mas Andika Wahyu, apa kabar ini? Alhamdulillah. Sehat, baik, sehat pastinya ya. Bagaimana tadi kesini macet tidak ya? Semangatnya Merdeka 80 tahun ya. Panas-panasan tadi kita tetap. Ya, sampai sini langsung maknyes ya. Oke, silakan. Seperti Mbak Mutia juga, Mas Andika Wahyu bisa menyapa pendengar dan pemirsa terlebih dahulu. Ya, selamat malam pendengar dan pemirsa RSPD Kabupaten Klaten. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Baik. Dan selamat menyimak dan menyaksikan. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat panjenengan semua. Baik, oke. Terima kasih Mas Andika. Sudah disapa ini pendengar dan pemirsa pastinya juga ini ya akan lebih bersemangat lagi untuk menyimak podcast kita hari ini. Baik, langsung saja mengenai tema optimalisasi DBHCHT dalam menghentikan rokok ilegal. Saya ke Mbak Mutia dulu ini ya. Bisa dijelaskan untuk terkait DBHCHT ini seperti apa Mbak Mutia? Monggo silakan. Jadi untuk mungkin banyak yang belum pernah mendengar juga ya Mbak ya. Banyak banget nih namanya DBHCHT. Nah, DBHCHT ini adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Betul. Yang merupakan transfer fiskal Mbak dari negara itu ke daerah penghasil tembakau khususnya karena cukai hasil tembakau ya Mbak ya, DBHCHT itu. Nah, DBHCHT ini diatur dalam pasal Undang-Undang Cukai nomor 39 tahun 2007 itu yang mana DBHCHT ini dari hasil penerimaan cukai kemudian 3%-nya itu dibagi ke provinsi yang menghasilkan tembakau tersebut Mbak. Jadi nanti setelah jadi sebenarnya tuh cukai sendiri ini menyumbang besar banget ya Mbak ya untuk negara. Itu bisa sampai sekitar 10% dari total APBN negara tuh Mbak. Nah, karena sangat besar ini maka mereka mengalokasikan dananya itu dikembalikan lagi ke pemerintah provinsi yang menghasilkan hasil tembakau tersebut untuk mereka kelola dan bisa mereka alokasikan untuk hal-hal seperti kesejahteraan sosial, kesehatan dan juga untuk penegakan hukumnya Mbak. Baik. Iya, kalau tadi sudah dikatakan ini dana yang dibagi ini besar sekali, 10%. Betul. Baik, kemudian ini untuk alokasi DBHCHT yang ditransfer ke daerah ini bisa tahu Mbak Mutia. Jadi untuk yang ditransfer ke daerah itu sebesar 3% ya Mbak ya ke provinsinya, yang mana itu pembagiannya nanti ada sekitar 0,8% untuk provinsinya, kemudian 1,2% untuk kota yang penghasil tembakaunya Mbak. Iya, kalau untuk Surakarta ini khususnya ini Klaten ya Mbak ya, itu juga
penghasil yang besar dan mereka itu mendapatkan 1,2%-nya itu juga dan 1%-nya lagi untuk kota sekitarnya yang bukan penghasil tapi masih di provinsinya tersebut. Gitu itu, Mbak. Besar juga ternyata Mbak Mutia ya. Baik. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung menikmati podcast malam hari ini yang bisa Anda simak di 91.6 FM RSPD Klaten dan juga YouTube RSPD FM Klaten dan streaming Jogja Streamer tentunya. Selamat menikmati hari ini, semoga semuanya berjalan lancar, menyenangkan dan bermanfaat. Untuk yang sudah beristirahat pastinya, yang pasti kita terus setia bersama Anda, menemani dan menyemangati Anda. Lalu saya ke Mas Andika ini. Halo Mas Andika. Iya Mbak. Ya. Ya, apakah diatur secara khusus ini Mas Andika terkait penggunaan DBHCHT ini? Oke, ya. Jadi tadi sudah disampaikan Mbak Mutia, memang DBHCHT ini sebenarnya memiliki tujuan pokoknya Mbak. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan peningkatan bahan baku. Tentunya karena ini berasal dari tembakau, ya kita kembalikan lagi. Jadi yang menjadi sasaran utama sebenarnya yang berperan terhadap industri tembakau, Mbak. Jadi dari mulai petaninya, kemudian buruh-buruh pabrik tembakaunya. Tapi ternyata DBH ini tidak hanya sekedar itu saja. Ternyata ada di situ diatur terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Betul. Ya, itu kalau itu malah nilainya paling besar, Mbak. Jadi DBHCHT itu untuk kesejahteraan masyarakat sendiri sekitar 50%. Kemudian untuk kesehatan masyarakat itu juga cukup besar, sekitar 40%. Kemudian yang terakhir itu ada untuk penegakan hukum 10%, Mbak. Nah, kemudian kalau untuk kesejahteraan, Mbak, karena memang fokusnya ini di industri tembakaunya, jadi kegiatan-kegiatannya ini diatur di PMK 72 tahun 2024. Tentunya ya berfokus di industri tembakau, Mbak. Dan ini kami pasrahkan ibaratnya ya kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota untuk mengelola sendiri, Mbak. Jadi menyesuaikan dengan keadaan yang ada di suatu kabupaten atau kota tersebut, nanti disesuaikan, Mbak. Jadi kadang kan jenis-jenisnya kan berbeda, Mbak. Kebutuhan antara Klaten dan kabupaten lain kan dengan demografi yang ada kan berbeda. Dan untuk di Klaten sendiri tentunya yang paling besar adalah untuk BLT, Mbak. Kemudian ada lagi untuk petani tembakau itu mendapatkan bantuan berupa pupuk. Kemudian ada juga di tahun ini pengadaan alat pertanian, Mbak, seperti traktor. Kemudian ada sprayer juga. Nah, ternyata tidak hanya itu juga. Jadi DBH itu digunakan juga untuk membina, Mbak. Jadi para petani tadi tidak hanya dibekali terkait dengan bahan habis pakai yang mereka perlukan, tetapi dibekali juga bagaimana disosialisasikan terkait kemitraan tembakau seperti itu, Mbak. Dan ini tentunya para petani khususnya di wilayah Kabupaten Klaten ini juga turut harus aktif, Mbak. Jadi karena ini kegiatannya di pemerintah daerah di kabupaten, jadi harus aktif. Jadi misalnya ada usulan apa itu disampaikan saja, misalnya di dinas pertanian, kemudian terkait dengan bantuannya ke dinas sosial seperti itu. Jadi nanti setiap tahun ini kan kita dirancang lagi, Mbak. Jadi kita rancang tahun untuk 1 tahun berjalan ke depan. Nah, nanti ini karena sudah mau mendekati akhir tahun, nanti boleh disampaikan. Nanti usulan-usulan tersebut akan disusun atau dalam RKP rencana kegiatan itu, Mbak, nanti bisa dianggarkan di situ. Baik. Gitu. Dan akan selalu ada evaluasinya, Mas Andika. Betul. Dan untuk di Kabupaten Klaten sendiri seperti yang sudah Mas Andika katakan, untuk BLT sendiri memang paling utama, diutamakan banyak sekali penerimanya ya. Baik, ya terima kasih Mas Andika. Jadi salah satu fungsi DBHCHT ini memang salah satunya yang utama, faktor utamanya untuk pemberantasan peredaran rokok ilegal. Begitu Mas Andika? Ya, betul. Ya, oke. Mbak Mutia sendiri sama pertanyaannya seperti Mas Andika, salah satu fungsi DBHCHT untuk pemberantasan rokok ilegal ini bisa ditambahkan seperti apa? Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu?
Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua, keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak. Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Tapi itu ilegal. Rokok polos. Rokok tanpa minta cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, paham gak? Bahaya. Waduh. Pripun Mas? Nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lo yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo. Rokok ilegal itu kepiye? Walah ngene. No. Sing polos nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, cengkeh, kopi, rempah-rempah, semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai, tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti, rasa dan kualitasnya, dan jangan pernah berhenti, singkirkan rokok ilegalnya. Yo, ayo gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Sing legal butuh dikawal, sing ilegal wajib ditinggal. Yo, ayo gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Yo, ayo gempur rokok ilegal, bersama kita bisa gempur rokok ilegal. Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Kenapa tuku skincare Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Aslah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng siapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok? Sabar. Woi.
jewer. Oke, jadi ini ya. Tak jewer kowe ya. Aku ning kene. Jadi, oke tak jewer kowe. Ini tak jewer. Oke. Aduh. Yang kocah nom hel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah nom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu mbakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Halah. Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? Ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok Palsu. Iya. Ngawur iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan iso luwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dipecuan aku. Jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama melawannya. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama kita pasti bisa. Jadi untuk pemberantasan ini kita juga ada penegakan hukum itu ya Mbak ya, itu khususnya itu kenapa DBHCHT ini bisa digunakan untuk menghentikan rokok ilegal, peredaran rokok ilegal. Itu karena kita ada fungsi penegakan hukum yang tadi, itu kita seperti memberikan edukasi saat ini juga, ini kan memberikan informasi ya Mbak ya ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa paham perbedaan rokok legal dan rokok ilegal. Kemudian juga kita ada yang secara aktif melakukan penindakan Mbak. Nah, jadi kita berkolaborasi dengan Satpol PP setempat. Di sini kita dengan Satpol PP Klaten, itu kita berkolaborasi untuk melakukan operasi gabungan. Jadi selain kita juga ada operasi yang mandiri, kita juga ada operasi gabungan yang mendapatkan informasi itu dari Satpol PP juga Mbak. Jadi banyak laporan juga ya Mbak ya. Nah, kita kemudian karena titiknya sudah ditentukan oleh dari informasi tersebut, Satpol PP mengajak kita untuk berkolaborasi untuk melakukan penindakan di tempat yang sudah mereka tentukan titiknya dan sudah tentunya satu ya Mbak ya infonya. Kemudian kita melakukan penindakan di situ. Nah, di sini gunanya DBHCHT ini kita gunakan untuk melakukan penindakan tersebut Mbak. Jadi kita kan perlu biaya untuk melakukan ke pelosok-pelosok juga ya Mbak ya, karena Klaten kan nggak cuma kota nih Mbak. Betul sekali. Kita juga harus ke dalam-dalam untuk melihat peredaran rokok ilegal ini masih dijual nggak sih, karena kebanyakan itu sebenarnya rokok ilegal itu dijual di warung-warung kecil tuh Mbak, kebanyakan ya, karena mereka agen-agen rokok ilegal ini mereka biasanya bersembunyi dan mereka kalau misalnya di kota itu lebih gampang di trackingnya tentunya Mbak. Jadi mereka kebanyakan di pelosok-pelosok itu, dan kita melakukan operasi gabungan itu juga kebanyakan juga ke pelosok-pelosok itu untuk mendapatkan rokok ilegal gitu. Tapi dan kita juga sebenarnya banyak nih Mbak, dengan adanya edukasi seperti sekarang ini kita juga banyak mendapatkan laporan langsung ke Bea Cukai Surakarta mengenai titik-titik atau gudang atau lokasi-lokasi tempat peredaran rokok ilegal tersebut. Ya, baik. Sama seperti yang hari ini kita laksanakan, ini juga merupakan salah satu wujud sosialisasi Bea Cukai Surakarta. Tidak ada hentinya kita selalu memberikan edukasi dan informasi apa itu DBHCHT yang sepertinya memang
masih banyak warga, banyak, pendengar dan juga pemirsa ini yang belum tahu. Baik, kembali ke Mbak Mutia. Jadi untuk keseluruhan, kalau kita berbicara mengenai dana tadi ya, dana yang dialokasikan dalam DBHCHT ini memang berasal dari cukai HT. Betul, betul Mbak. Jadi karena namanya sendiri ya DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi tentunya dari hasil tembakau, karena tadi kan 10% tuh untuk menyumbang penerimaan APBN ya Mbak ya. Dan sebenarnya tuh kan misalnya 100%, 90%-nya itu dari hasil tembakau sendiri Mbak. Jadi cukai berasal dari hasil tembakau itu sangat besar, dan itu makanya kita kembalikan lagi ke daerahnya untuk dikelola seperti yang Mas Andika infokan tadi kan, jadi banyak digunakan ya Mbak ya tentunya. Baik, oke. Baik, menarik sekali ini. Dan sekarang kita kembali lagi nih, kita lompat ini ya, beralih ke materi rokok ilegal ini. Nanti Mbak Mutia bisa menambahkan untuk ciri yang biasanya ditemui dalam kemasan rokok ilegal. Seperti apa Mas Andika? Tentunya terkait dengan DBHCHT ini erat kaitannya dengan rokok ilegal ya Mbak ya. Betul. Karena DBHCHT ini kan ada karena rokok-rokok yang legal dari industri hasil tembakau yang legal tentunya. Nah, sedangkan kalau kita bicara terkait dengan rokok ilegal itu kan cuma satu Mbak. Rokok ilegal itu cuma satu yang menyumbang ke negara, yaitu menyumbang kerugian. Jadi dari segi, kalau kita bicara dari segi kesehatan ya Mbak ya, karena rokok ilegal itu pabriknya nggak jelas, tidak terdaftar, kemudian tidak diawasi baik secara pemerintah daerah maupun dari kami, misalnya dari kementerian, seperti itu Mbak. Dan kemudian karena ini pabriknya tidak jelas, otomatis dia tidak terdaftar, dan kalau tidak terdaftar, otomatis tidak bisa mendapatkan yang namanya pita cukai. Padahal seperti kita tahu bahwa salah satu bukti pelunasan rokok itu kan membayarkan cukainya dalam bentuk pita cukai. Nah, jadi karena pabriknya tadi tidak jelas ya Mbak ya, sehingga barang bakunya pun nggak jelas Mbak, bahan bakunya yang digunakan itu nggak ada yang mengkontrol di situ, karena lokasinya saja nggak ada yang tahu di mana gitu. Nah, itu dari secara umumnya Mbak. Jadi ini yang perlu masyarakat ketahui ya Mbak ya. Jadi untuk membedakan rokok legal dan ilegal itu tentunya kita titik beratnya ke pita cukainya. Karena rokok yang legal dilunasi dengan cara melekati pita cukai. Nah, jadi yang ciri pertama yang paling gampang untuk diidentifikasi adalah apabila nanti di warung-warung atau di masyarakat nanti ditemukan adanya rokok sudah dalam bentuk kemasan yang sudah bagus, yang sudah layak untuk dijual lah ya Mbak ya. Kalau secara gampangnya ya seperti rokok dengan produsen-produsen besar ya. Kita tahu lah mereknya ini. Nah, kurang lebih bentuknya akan sama seperti itu. Yang membedakan adalah yang pertama, tidak dilekati dengan pita cukai, atau kita sebut dengan rokok polos. Nah, kemudian masyarakat juga harus memastikan apabila ada tempelannya yang menyerupai dengan pita cukai, nah itu harus dipastikan lagi Mbak, apakah yang tertempel itu pita cukai atau bukan. Nah, kalau bukan, berarti itu termasuk rokok dengan pita cukai palsu. Nah, kemudian setelah tahu apakah pita cukainya asli atau palsu, kemudian masyarakat harus ngecek lagi apakah pita cukainya itu baru atau bekas. Nah, karena pada prinsipnya pita cukai itu digunakan hanya sekali Mbak. Jadi kenapa dilekatkan pada tutupnya, itu asumsinya apabila digunakan itu langsung rusak karena melekat di tutupnya. Jadi otomatis kalau bukanya benar langsung rusak, dan memang harus rusak. Jadi pita cukai itu tidak boleh digunakan lagi gitu Mbak. Biasanya ini yang cukup rawan itu adalah di pedagang Mbak, karena yang biasa menjadi sasaran terkait dengan pita cukai bekas ini adalah di pedagang. Nanti biasanya pedagang akan diiming-imingi misalnya bisa mengumpulkan pita cukai, itu nanti bisa buka bungkusnya, nanti gimana lah caranya, pokoknya pita cukainya bisa utuh. Nah, nanti biasanya akan diiming-imingi ditukar dengan uang atau berbentuk barang, biasanya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah memastikan pita cukainya asli atau palsu, kemudian pita cukainya baru atau bekas, kemudian kita lanjut ke next stepnya, yaitu kita harus memastikan apakah pita cukainya itu sudah sesuai dengan rokoknya, atau kalau kita bilangnya pita cukai yang salah peruntukan. Jadi gini Mbak, jadi dalam rokok sendiri itu kan ada beberapa jenisnya. Jadi kalau yang biasa di masyarakat itu ada yang namanya SKT atau sigaret kretek tangan. Kemudian ada lagi
sigaret kretek mesin. Nah, ini secara singkatan kan sudah berbeda. Yang satu tangan, yang satu mesin. Berarti yang satu ini dibuat dengan tangan, yang satu ini dibuat dengan mesin. Yang perlu masyarakat tahu adalah ketika rokok tersebut dibuat menggunakan tangan, itu tarif cukainya lebih rendah, Mbak, daripada yang dibuat menggunakan mesin. Nah, ada lagi yang namanya SPM atau sigaret putih mesin. Nah, bedanya apa? Kretek dan putih. Nah, jadi yang membedakan adalah terkait dengan kandungan cengkehnya, Mbak. Jadi kalau kretek itu, kenapa namanya kretek kan? Kalau ada kandungan cengkehnya ketika dibakar itu akan mengeluarkan bunyi kretek-kretek-kretek. Nah, itu makanya dinamakan kretek. Nah, yang putih ini tanpa menggunakan cengkeh. Dan yang paling tinggi saat ini adalah tarifnya untuk SPM. Nah, ini 3 jenis ini tadi, ini akan melekat di pita cukainya, Mbak. Jadi di pita cukai nanti akan ada keterangannya. Ini pita cukai untuk rokok apa, dan itu tidak boleh tertukar. Karena kalau yang biasa modusnya itu adalah rokok SKM, sigaret kretek mesin, ditempelkan pita cukai yang milik SKT. Karena harganya jauh, bisa 5 kali lipat lebih murah. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah terkait dengan isi kemasannya, Mbak. Jadi sistem cukai itu adalah dengan cara mengalihkan tarif cukainya dengan jumlah kemasannya, jumlah isi kemasannya. Jadi misalkan di kemasan tersebut tertulis 20 batang, di pita cukainya itu juga harus tertulis 20 batang. Tidak boleh kurang. Nah, kalau lebih sebenarnya negara untung ya, tapi jarang yang kayak gitu. Biasanya kurang sih. Kayak gitu, Mbak. Baik ya, menambahkan Mbak Mutia, silakan. Mungkin kalau untuk yang pita cukai ya, Mbak ya, itu sebenarnya pita cukai itu sendiri kita udah spesifik, Mbak, bentuknya, dan dia tuh ada hologramnya. Dan sebenarnya tuh gampang sih untuk yang sekarang itu, kita tiap tahun juga ada perubahan tema pita cukai ya, Mbak ya, untuk ngecek apakah itu pita cukai asli atau yang palsu. Nah, di sini tuh pita cukai asli sendiri itu bisa dilihat dari hologramnya, Mbak. Itu hologramnya, dan juga apabila disinari sinar UV, kertasnya itu tuh bisa menyerap cahaya gitu, Mbak. Jadi akan ada invisible dotnya itu kelihatan, dan itu tanda-tanda dari pita cukai yang asli. Iya, baik, menarik sekali ini. Dan kita lanjut lagi pada tema kita saat ini, pendengar dan juga pemirsa, ini tentunya berbagai elemen masyarakat ada tentunya ya, berasal dari berbagai elemen masyarakat. Misal ini ya, ada pendengar dan juga pemirsa, ada yang mau menjadi produsen misalnya, ini apa yang harus dilakukan ini ya, jelaskan. Pengajuan mungkin silahkan, seperti apa? Jadi kalau untuk banyak nih mungkin ya punya usaha rokok ya, Mbak ya, daripada menjual rokok ilegal, mending bikin aja nih kita 100% tidak dipungut biaya sama sekali, Mbak. Bisa langsung datang ke kantor untuk mendapatkan asistensi. Nah, kita nih ada yang namanya NPP BKC. NPP BKC, betul. Itu nomor pokok pengusaha gitu. Untuk barang kena cukai ya, Mbak ya. Jadi setiap penjual atau eksportir atau importir itu harus yang mau mendistribusikan cukai ini nih harus memiliki NPP BKC ini, Mbak. Dan itu tuh diurusnya sebenarnya gampang banget. Pertama itu bisa menyiapkan tentunya tempat ya, Mbak ya, lahan rumah yang itu tuh syaratnya harus 100 meter dari sekolah atau rumah ibadah. Itu minimal luas lahannya itu sekitar 200 meter. Nanti bisa diajukan, kemudian nanti kita akan melakukan cek lokasi, Mbak, dari asistensi itu. Kita cek lokasi ke tempatnya, kemudian apabila denah dan layoutnya sudah sesuai ya, Mbak ya, batas-batasnya, kemudian jarak-jarak dari tempat-tempat tertentunya itu nanti bisa mengajukan permohonan NPP BKC-nya dan langsung diterbitkan dalam 5 hari kerja, Mbak. Dan itu tidak dipungut biaya sama sekali. Bisa apabila tertarik untuk menjadi pedagang rokok ya, Mbak ya, tentunya yang legal ya, itu bisa langsung mengajukan ke Bea Cukai Surakarta aja, datang aja, nanti bisa konsultasi. Bisa diurus sendiri? Betul, 5 hari sudah selesai? 5 hari sudah selesai. Kalau misalnya udah lengkap ya nanti. Oke, baik. Dan sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan ini ya, mewakili pendengar dan juga pemirsa. Karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri podcast kita saat ini. Tapi sebelum berakhir, akan ada yang disampaikan untuk closing statementnya dari Mbak Mutia terlebih dahulu. Monggo, silahkan. Jadi mungkin untuk masyarakat yang masih merasa ya, Mbak ya, sebenarnya tuh rokok sendiri itu kan
bahaya ya Mbak ya. Kita berharap sih masyarakat juga bisa menjadi agen perubahan untuk membantu kami pemerintah untuk menghentikan peredaran rokok ilegal ini tentunya. Dan untuk pedagang-pedagang juga bisa selalu hati-hati dan aware apabila ditawarkan ya Mbak ya. Kalau rokok ini paling gampang itu rokok ilegal itu harganya murah sekali ya Mbak ya. Kalau udah murah sekali itu bisa satu kotak bisa 5.000 atau 10.000 itu bisa langsung bisa curiga lah kita bisa tanya dulu apa mereknya itu asli, atau misalnya bingung nanti bisa langsung tanya ke Satpol PP setempat atau ke Bea Cukai Surakarta apakah ini rokok ilegal atau legal. Seperti itu. Ya, baik Mas Andika, silahkan. Ya, tentunya tidak bosan-bosan ya Mbak Dea untuk kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Klaten sendiri untuk sama-sama kita memerangi yang namanya rokok ilegal Mbak, karena kita berupaya untuk melindungi generasi-generasi muda kita yang kalau misalnya dengan adanya rokok ilegal ini akan sangat mudah untuk mendapatkannya Mbak. Nah tentunya ini kalau dibiarkan akan sangat menjadi bahaya ya, karena seperti kita tahu bahwa rokok yang legal saja di situ sudah tertulis bahayanya seperti apa, apalagi yang ilegal yang tidak tahu bahan bakunya. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Klaten untuk sama-sama berperan serta aktif Mbak, bagi yang mengetahui terkait dengan peredaran atau penjualan rokok ilegal khususnya di wilayah Kabupaten Klaten bisa langsung lapor ke Satpol PP Kabupaten Klaten atau bisa langsung ke kami di Bea Cukai Surakarta, bisa melalui line WhatsApp kami di 0896 980 50.000 atau 50-nya 4 kali. Kemudian selain itu bisa juga melalui media sosial kami di Bea Cukai Surakarta, ada di Instagram, di Facebook, di Twitter, semuanya kita ada Mbak. Dan aman identitasnya. Ya, dan aman pastinya. Ya. Baik, terima kasih Mas Andika. Pendengar dan juga pemirsa, demikian podcast DBHCHT bersama Bea Cukai Surakarta pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Matur nuwun Mbak Mutia, Mas Andika. Next time kita ketemu lagi ya. Selalu terus memberikan sosialisasi untuk warga masyarakat, pendengar dan juga pemirsa. Semoga apa yang sudah disampaikan narasumber bermanfaat dan menambah informasi untuk kita semua. Dan sebelum kita closing, kita salam dulu ya, gempur rokok ilegal ya. Yuk, baik 3, 2, 1. Gempur rokok ilegal. Terima kasih, saya Diana Dira berserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak. Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Tapi itu ilegal. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, tuh paham gak? Bahaya. Waduh. Pripun Mas? Nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lo yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo. Rokok ilegal itu kepiye? Walah ngene. Sing polos nganggo pita cukai. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal, karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya, karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada
pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah, semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya? Penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai, tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti, rasa dan kualitasnya, dan jangan pernah berhenti, singkirkan rokok ilegalnya. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Sing legal kudu dikawal, sing ilegal wajib ditinggal. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, bersama kita bisa. Gempur rokok ilegal. Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Ah, kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Aslah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng sapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada. Woi, Aja. aku. Jadi ini ya. Aja baru kok ya. Aku ning kene. Jadi, kaget tak jalan kok ya. Ini tak jalan kaget. Kaget. Aduh. Yang kocah nom hel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2-5 tahun. Bahkan luwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Jangan-jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa,
Kabupaten Klaten.